Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Uyudi Makrifat dengan NIM 222-1074. Kali ini saya akan melakukan presentasi tentang menjelaskan beberapa fungsi tag pada bagian body HTML, yaitu fungsinya, kapan digunakan, dan apa saja atribut yang bisa disatukan pada tag tersebut. Nah, langsung saja. Yang pertama adalah tag div atau division. Fungsi tag div digunakan sebagai wadah kontainer untuk mengelompokkan elemen HTML atau lebih mudah diatur dan di styling. Kemudian umumnya digunakan dalam layouting halaman web, grouping elemen, atau sebagai kontainer bagi JavaScript. Nah, kapan digunakan? Yang pertama ketika kita ingin mengelompokkan elemen-elemen yang terkait. Kemudian saat membuat layout grid, sidebar, header, footer, atau lain sebagainya. Atribut umum pada tag ini adalah meliputi yang pertama ada ID, yakni untuk memberikan identitas unik pada elemen. Kemudian yang kedua class, berfungsi untuk mengelompokkan elemen dengan gaya CSS tertentu. Kemudian yang ketiga adalah style. Style berfungsi untuk menyisipkan CSS langsung pada elemen. Yang keempat title, yang berfungsi untuk menyisipkan tooltip ketika kursor diarahkan. Nah, yang kelima ada data, yang digunakan untuk menyimpan data khusus yang dapat diakses dengan JavaScript. Yang kedua ada tag table. Yang pertama tag table berfungsi untuk membuat tabel yang terstruktur di halaman web. Kemudian juga untuk menampilkan data dalam bentuk baris, tr, dan kolom, ya, td. Nah, kapan digunakan tag tersebut? Yakni saat ingin menampilkan data secara terstruktur, contoh seperti laporan, data statistik, jadwal, atau lain sebagainya. Atribut umum yang digunakan pada tag ini adalah border, untuk menentukan ketebalan border tabel. Yang kedua ada cell padding, yang berfungsi untuk mengatur jarak isi sel dengan batas sel. Yang ketiga, cell spacing, yang berfungsi untuk mengatur jarak antar sel tabel. Kemudian ada width, yang berfungsi untuk menentukan lebar tabel. Kemudian ada height, yang menentukan tinggi tabel. Nah, yang terakhir adalah summary, yang berfungsi untuk menyediakan deskripsi singkat tentang tabel untuk aksesibilitas. Nah, kemudian yang terakhir adalah tag from atau form. Nah, tag ini berfungsi untuk mengumpulkan input dari pengguna dan mengirimkannya ke server atau memprosesnya di browser. Dan juga tag ini digunakan untuk login, registrasi, pencarian, dan lain sebagainya. Nah, kapan tag ini digunakan? Yakni saat membutuhkan interaksi pengguna, seperti misalnya mengisi data, melakukan pencarian, atau mengirim pesan. Atribut umum pada tag ini adalah yang pertama action, URL tujuan di mana data form akan dikirim. Yang kedua ada method atau metode pengiriman data, get atau post. Kemudian yang ketiga ada end-type, jenis encoding saat mengirim data, penting untuk upload file. Kemudian yang keempat target, berfungsi untuk menentukan di mana hasil pengiriman akan ditampilkan. Yang terakhir adalah autocomplete, yang berfungsi untuk mengontrol apakah form akan diisi otomatis atau tidak. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan pada penjelasan materi kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.